Halo teman-teman, ketemu lagi di Beraldino Studio. Episode sebelumnya kita sudah belajar teknik passing data pada Laravel. Kemudian episode kali ini kita akan belajar Blade dan konsep template pada Laravel. Dokumentasi Blade teman-teman bisa baca sendiri di situs resmi Laravel. Oke, di sini. Sebelum kita mulai, kita harus tahu Blade. Blade merupakan mesin template atau template engine yang sederhana namun powerful yang ada pada Laravel. Untuk menggunakan Blade, nama file harus menggunakan .blade.php. Misalnya, saya kasih contoh satu. Misalnya awalnya nama file seperti ini. Nah, jika menggunakan Blade harus ditambah nama file, kemudian .blade, baru extensionnya .php, seperti ini. Kemudian file Blade akan disimpan di folder resource, kemudian di subfolder view, di sini. Oke, sekarang kita akan buat view, misalnya article.blade.php. Ini kita ganti namanya. Sebenarnya namanya terserah. Oke, seperti ini dulu. Sekarang kita buat dulu controllernya. Kita kasih nama artikel controller. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini buat salah satu metode, misalnya metode index. Oke, seperti ini. Kemudian di sini return view, yaitu view yang ini. Seperti ini. Tanpa menggunakan .blade dan extension. Jadi cukup nama filenya saja. Kemudian di sini saya akan buatkan variabel, misalnya kemudian compact. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tulis kode pada view-nya. Kemudian pada file view ini, saya akan menuliskan dua versi, yaitu versi biasa, versi PHP native, kemudian yang di bawah versi Blade. Oke, di sini tanpa menggunakan Blade atau native. Kemudian yang bagian bawah menggunakan Blade. Oke, sekarang saya tulis kode menggunakan native. Oke. Kemudian di sini saya tambahkan kode HTML agar data di baris ini tidak gabung dengan baris berikutnya. Oke, ini adalah kode menggunakan native atau tanpa Blade. Kemudian di sini kode menggunakan Blade. Nah,
Jika menggunakan blade, kita tidak perlu menuliskan kode pembuka PXP dan penutup, dan juga tidak perlu menuliskan echo seperti ini. Jadi cukup menuliskan seperti ini teman-teman. Oke, ini saya pisahkan. Oke, di save. Kemudian sekarang kita bikin routingnya. Routing ini artinya dari controller. Oke, seperti ini. Jadi sebelum kita cek di browser, kita aktifkan dulu service server development Laravel. Kita buka terminal baru. Oke, sekarang kita cek di browser. Halaman artikel. Oke. Sudah tampil teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan blade, kita tidak perlu menulis kode pembuka, yaitu kode pembuka PXP dan penutup PXP. Kemudian kita tidak perlu menulis echo, kemudian di sini ada tanda penutup, titik koma. Tapi kita cukup menulis tanda kurung kurawal buka 2 kali, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup 2 kali, seperti ini. Jadi benar-benar simple teman-teman. Oke, kita kembali ke controller. Kita coba mempassing data array ke blade. Kita tambahkan satu variabel, misalnya articles, kemudian array, misalnya pengenalan dan install composer. Kemudian ini pengenalan dan install Laravel. Kemudian satu judul lagi, pengenalan dan memahami konsep routing Laravel. Kemudian kita masukkan variabel articles ke dalam return view bagian compact. Seperti ini, di save. Nah, sekarang kita buka file view-nya. Karena di sini kita menggunakan array, maka di sini kita harus menggunakan for each. Oke, seperti ini untuk yang natifnya. Kemudian untuk yang bagian blade, kita cukup tulis seperti ini. For each pakai tanda add seperti ini. Articles, ini item, misalnya samakan saja. Misalnya value. Kemudian di sini value. Oke, seperti ini saja penulisannya untuk yang blade. Kemudian kita tambahkan kode HTML biar berbeda baris datanya. Kemudian yang sini kita samakan. Jadi seperti ini untuk yang blade. Oke, coba di save. Sekarang kita cek di browser. Di refresh. Oke, teman-teman. Nah, ini masih gabung di sini datanya. Nah, di sini kita tambahkan kode HTML. Ini kode HTML ini berfungsi untuk membedakan suatu baris data. Misalnya data ini, jika kita tambahkan dengan kode BR, maka dia akan berdiri di baris sendiri, tidak gabung dengan data di baris berikutnya. Kita save lagi, kita refresh. Oke teman-teman, sudah tampil datanya. Ini data dari array, dari for each. Yang ini.
Jadi jika menggunakan blade sangat simpel. Ini kita hapus saja. Seperti ini. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman penggunaan blade. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Di sini sudah ada semua di dokumentasinya. Misalnya untuk statement if, di sini penulisannya seperti ini, pakai add if, kemudian add else if, kemudian ada end if. Nah, untuk mengakhiri dia menggunakan end if, sama seperti ini, end for edge. Kemudian ada ini juga, ada reset. Kemudian ada switch, ada perulangan. Jadi teman-teman bisa coba sendiri teman-teman. Kemudian, gimana jika ada kasus di mana pada data ada unsur kode HTML? Dan kasus tersebut biasanya terjadi pada konten seperti konten artikel atau konten berita yang biasanya user posting menggunakan teks atau konten editor seperti Summernote. Oke, kita coba. Kita kasih contoh di bagian variabel yang ini. Misalnya, untuk kata berbagi, kita tambahkan unsur HTML, bold, maksudnya hurufnya tebal. Kemudian pada kata informasi, kita kasih unsur HTML huruf miring atau huruf italik. Seperti ini. Kemudian pada tulisan IT, kita berikan paragraf baru. Seperti ini. Nah, ini kode HTML. Artinya di dalam string terdapat unsur kode HTML. Seperti ini. Oke, coba kita save. Sekarang kita buka di browser. Nah, di sini kode HTML-nya tidak berfungsi teman-teman dan muncul di halaman web. Dengan kode ini, kita juga sudah menggunakan kode PHP HTML special character di dalamnya yang fungsinya untuk nonaktifkan kode HTML atau special character pada string. HTML special character ini fungsinya untuk bantu mengatasi serangan XSS atau cross-site scripting. Tapi kalau ada kebutuhan ingin aktifkan kode HTML atau special character pada string, kita bisa gunakan kode ini teman-teman. Dan tetap hati-hati penggunaannya atau digunakan pada kebutuhan tertentu saja sesuai dengan dokumentasi Blade Laravel. Oke, kita coba. Kita buka file view-nya. Di bagian sini, ini kita ganti. Penulisan seperti ini, kemudian tutupnya seperti ini. Oke, di save. Coba kita cek di browser. Kita refresh. Nah, sudah berfungsi teman-teman. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, Blade sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas konsep templating di Laravel. Kita menuju folder resource. Di sini. Di sini kita buat folder baru yang mana khusus untuk menyimpan file template. Misalnya kita kasih nama folder layout seperti ini. Kemudian nama file templatenya misalnya app.blade.php seperti ini. Nama file terserah, kemudian nama folder juga terserah teman-teman. Cuman ini saya jelaskan secara standar agar teman-teman mudah mengikutinya. Nah, untuk menulis kode dasar HTML-nya, jika kita menggunakan kode editor VCode, maka kita cukup ketik pada keyboard tanda seru, kemudian enter. Maka kode dasar HTML-nya tergenerate otomatis. Seperti ini. Oke, saya ulangi. Kita ketik tanda seru, kemudian enter. Seperti ini. Oke.
Ini kita tulis misalnya halaman artikel untuk title-nya. Kemudian untuk menampilkan halaman, di sini kita menggunakan yield. Seperti ini, yield. Ada add, kemudian yield. Kita tulis sesuai standar, konten, seperti ini. Di save. Jadi halaman-halaman pada project web yang kita buat akan tampil menggunakan yield. Kemudian, untuk menggunakan template ini pada view di project kita gunakan seperti ini. Extend, kita tulis extend. Kemudian kita kasih nama dulu, nama template-nya. Kebetulan di folder layouts. Kemudian di sini nama filenya. Yang ini. Oke. Setelah itu, di sini kita tulis section. Kemudian konten. Yang ini kita samakan dengan yang ada pada template, yang ini. Kemudian end section kita letakkan paling akhir di file view, di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita save. Sekarang kita cek di browser. Kita refresh. Oke, di sini tidak ada perbedaan karena pada template kita belum menggunakan elemen CSS. Jadi tampilannya masih biasa. Tapi kita bisa cek menggunakan Ctrl U di sini. Nah, kita bisa cek di sini. Template-nya sudah berfungsi, teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu terkait cara penggunaan Blade dan konsep templating pada Laravel. Untuk lebih mendalami, kita akan bahas di episode selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dukung terus channel ini dengan membagikan link video ini kepada teman-teman Anda dan ke media sosial. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi topik-topik terbaru pada video selanjutnya. Terima kasih.